Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, bukan karena keadaan, tetapi karena harapan kita pada manusia terus runtuh. Kita berharap dimengerti, tetapi disalahpahami. Kita berharap dibalas kebaikan, tetapi justru dikhianati. Kita berharap dihargai, namun yang datang adalah luka dan kecewa. Di titik inilah banyak hati yang akhirnya bertanya, sebenarnya, kepada siapa aku harus berharap? Hari ini, mari kita duduk sejenak, tenangkan hati, dengarkan dengan jiwa yang terbuka. Karena video ini bukan sekadar motivasi, tetapi peringatan lembut untuk hati yang lelah, tentang bagaimana berhenti menggantungkan kebahagiaan pada manusia, dan mulai menemukan damai bersama diri sendiri dan Allah. Jika hari ini kamu merasa sering kecewa pada orang, sering merasa tidak dihargai, sering merasa sendirian, meski dikelilingi banyak manusia, maka dengarkan baik-baik. Mungkin bukan hidupmu yang salah, tapi tempat kamu berharap selama ini. Berhenti menyandarkan hati pada manusia. Sahabatku, manusia sering datang ke hidup kita membawa harapan. Bukan karena mereka meminta, tetapi karena hati kita sendiri yang meletakkan harapan itu di pundak mereka. Kita berharap mereka mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kita berharap mereka setia tanpa perlu diingatkan. Kita berharap mereka tetap sama. Padahal waktu terus berjalan, dan keadaan terus berubah. Tanpa kita sadari, kita sering menaruh beban terlalu berat pada manusia. Kita ingin mereka selalu hadir ketika kita lelah, selalu menguatkan ketika kita jatuh, dan selalu adil ketika kita terluka. Padahal manusia juga lelah, juga punya luka, dan juga sering tidak tahu bagaimana caranya bertahan. Saat harapan itu tidak terpenuhi, hati mulai bertanya-tanya, mengapa dia berubah? Mengapa dia tidak seperti dulu? Mengapa aku tidak sepenting itu baginya? Pertanyaan-pertanyaan ini perlahan menggerogoti jiwa, bukan karena orang itu jahat, tetapi karena kita lupa satu hal penting. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi sandaran hati. Berharap kepada manusia adalah seperti bersandar pada bayangan. Ia terlihat ada, tetapi tidak bisa menahan beban. Ketika cahaya berubah, bayangan itu pun hilang. Begitu pula manusia. Hari ini mereka dekat, esok bisa jauh. Hari ini peduli, besok bisa acuh. Dan setiap perubahan itu, jika hati kita bergantung, akan selalu melahirkan luka. Allah mengetahui betul kelemahan manusia. Itulah mengapa Allah tidak pernah menyuruh kita menggantungkan kebahagiaan kepada mereka. Sebaliknya, Allah mengingatkan bahwa siapa yang bergantung kepada selainnya, maka ia sedang memilih sandaran yang rapuh. Banyak dari kita tidak benar-benar terluka oleh perkataan atau sikap manusia. Kita terluka oleh harapan yang kita bangun sendiri. Kita berharap mereka menjadi sumber bahagia, padahal mereka sendiri sedang berjuang untuk bertahan hidup. Ketika seseorang mengecewakan kita, seringkali yang paling menyakitkan bukan perbuatannya, tetapi runtuhnya gambaran indah yang kita ciptakan tentang dirinya. Kita membayangkan ia akan selalu ada, selalu mengerti, selalu memprioritaskan kita. Saat kenyataan tidak sesuai, hati pun pecah. Di titik inilah Allah sedang berbicara, bukan dengan suara, tetapi dengan rasa. Allah sedang menunjukkan bahwa hati kita terlalu jauh menggantung pada makhluk. Dan rasa kecewa itu adalah cara Allah memanggil kita kembali. Manusia boleh kita cintai, boleh kita sayangi, boleh kita harapkan kebaikannya. Tetapi ketika kita menjadikan mereka pusat kebahagiaan, disitulah masalah dimulai. Karena pusat kebahagiaan sejati tidak pernah Allah titipkan pada sesama manusia. Hati yang bergantung pada manusia akan mudah goyah. Sedikit perubahan sikap saja sudah cukup membuatnya gelisah. Sedikit pengabaian saja sudah mampu membuatnya merasa tidak berharga. Padahal nilai diri kita tidak pernah ditentukan oleh manusia. Allah tidak pernah menilai kita dari seberapa besar orang lain memperhatikan kita. Allah menilai kita dari keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan hati kita dalam bertahan. Seringkali kita merasa sendirian, padahal sebenarnya Allah sedang mengosongkan hati kita dari ketergantungan yang salah. Allah ingin kita merasakan hampa, agar kita tahu kemana harus kembali mengisi. Berhenti berharap pada manusia bukan berarti hidup tanpa cinta. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk cinta yang paling sehat. Cinta yang tidak menuntut, tidak memaksa, dan tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya. Ketika hati tidak lagi bergantung pada manusia, kita akan mencintai dengan lebih tenang. Kita tidak lagi takut ditinggalkan, karena kita tahu siapa yang tidak pernah pergi. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa manusia akan selalu bersama kita. Tetapi Allah berjanji bahwa Dia selalu bersama hambanya yang bersandar kepadanya. Saat manusia menjauh, Allah mendekat. Saat manusia melupakan, Allah mengingat. Saat manusia mengecewakan, Allah menguatkan.
Berharap pada Allah bukan berarti hidup tanpa ujian. Tetapi berharap pada Allah membuat setiap ujian terasa bermakna, bukan menyiksa. Manusia bisa mengecewakan tanpa sengaja. Mereka bisa melukai tanpa niat. Mereka bisa berubah tanpa peringatan. Tetapi Allah tidak pernah salah dalam memberi, dan tidak pernah terlambat dalam menolong. Banyak hati yang lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena terlalu banyak berharap pada tempat yang salah. Jika hari ini kamu merasa capek dengan manusia, jangan merasa bersalah. Itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda hatimu sedang belajar untuk tumbuh. Kedewasaan iman lahir ketika kita mampu berkata dalam hati, "Aku tidak lagi menggantungkan kebahagiaanku pada siapapun selain Allah." Saat itulah, kamu akan merasakan kebebasan batin. Kamu tetap bisa mencintai, tetapi tidak lagi terluka berlebihan. Kamu tetap bisa berharap, tetapi tidak lagi hancur ketika harapan itu tidak terpenuhi. Allah ingin hatimu kuat, dan kekuatan itu tidak akan pernah lahir jika kamu terus menyandarkannya pada sesuatu yang rapuh. Ketika kamu melepaskan harapan berlebihan pada manusia, bukan berarti hidupmu menjadi sepi. Justru, hidupmu akan dipenuhi ketenangan yang selama ini kamu cari. Allah sedang melatih hatimu agar tidak mudah runtuh hanya karena sikap makhluk. Allah sedang menyiapkan jiwamu untuk kebahagiaan yang lebih dalam. Dan percayalah, saat kamu berhenti menggantungkan hati pada manusia, Allah akan menggenggam hatimu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Belajar mencukupkan diri tanpa menunggu manusia, sahabatku. Setelah berhenti menggantungkan hati pada manusia, satu pelajaran penting mulai Allah tanamkan perlahan di dalam jiwa. Belajar mencukupkan diri bukan karena kita tidak butuh siapapun, tetapi karena terlalu lama kita hidup dengan perasaan kurang, hanya karena manusia tidak memberi apa yang kita harapkan. Banyak orang merasa tidak bahagia bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena ia terus menunggu. Menunggu dihargai, menunggu diperhatikan, menunggu diakui, menunggu diprioritaskan. Padahal kebahagiaan tidak pernah datang kepada mereka yang hidupnya bergantung pada penilaian orang lain. Mencukupkan diri bukan berarti menutup hati. Mencukupkan diri adalah kemampuan untuk berkata dalam hati, "Aku baik-baik saja, meski tidak semua orang memahami aku." Di titik ini, jiwa mulai bernafas dengan lebih lega. Seringkali kita tidak sadar bahwa rasa tidak cukup itu muncul karena kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita melihat kebahagiaan mereka dari luar, lalu merasa hidup kita kosong. Padahal kita tidak tahu doa apa yang sedang mereka panjatkan diam-diam, dan luka apa yang mereka sembunyikan. Allah tidak pernah menciptakan hidup seseorang untuk menjadi salinan hidup orang lain. Setiap jiwa punya jalan, tempo, dan ujian masing-masing. Ketika kita sibuk membandingkan, kita lupa mensyukuri apa yang sedang Allah titipkan hari ini. Belajar mencukupkan diri berarti belajar berdamai dengan keadaan, bukan menyerah, tetapi menerima bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan keinginan kita untuk membuat hidup terasa berarti. Ada ketenangan yang lahir ketika kita berhenti menunggu orang lain untuk membuat kita bahagia. Saat kita sadar bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang diberikan manusia, tetapi sesuatu yang ditumbuhkan di dalam hati. Banyak luka batin yang sembuh bukan karena orang lain meminta maaf, tetapi karena kita berhenti berharap mereka berubah. Kita memilih untuk memulihkan diri, bukan menunggu. Allah mencintai hamba yang hatinya tidak bergantung. Hamba yang tetap bersyukur ketika sendiri, tetap tenang ketika tidak diperhatikan, dan tetap lembut meski pernah disakiti. Mencukupkan diri juga berarti mengenal diri sendiri. Mengenal batas, mengenal kebutuhan, dan mengenal nilai diri. Kita tidak lagi memaksa diri untuk selalu diterima, karena kita tahu siapa diri kita di hadapan Allah. Saat kita mengenal diri, kita tidak lagi mudah goyah oleh penilaian manusia. Pujian tidak membuat kita tinggi, cacian tidak membuat kita runtuh. Karena standar hidup kita bukan lagi manusia, tetapi ridha Allah. Banyak orang kelelahan bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Selalu ada yang kurang, selalu ada yang ditunggu, selalu ada yang ingin dimiliki agar merasa utuh. Padahal, rasa cukup adalah nikmat besar. Nikmat yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa dititipkan kepada siapapun. Ketika kita belajar mencukupkan diri, kita mulai menikmati hal-hal kecil. Waktu tenang bersama diri sendiri, doa yang lirih di malam hari, nafas yang masih Allah beri tanpa harus meminta. Disinilah hati mulai pulih, perlahan, tanpa drama, tanpa sorotan, tetapi terasa nyata. Allah tidak ingin kita bahagia dengan syarat. Tidak ingin kita berkata, "Aku akan bahagia jika dia berubah," atau "Aku akan tenang jika mereka kembali." Allah ingin kita bahagia sekarang dengan apa yang ada. Mencukupkan diri
bukan berarti berhenti bermimpi, tetapi kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada tercapainya mimpi itu. Saat mimpi belum tercapai, kita tetap hidup dengan tenang. Saat doa belum terjawab, kita tetap percaya. Karena kita tahu, nilai hidup kita tidak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh keteguhan hati dalam proses. Ketika seseorang pergi dari hidup kita, itu bukan berarti hidup kita kehilangan makna. Bisa jadi Allah sedang membersihkan ruang, agar ketenangan bisa masuk. Belajar mencukupkan diri, membuat kita tidak lagi takut sendirian. Karena kita tahu, kesendirian bukan kehampaan, jika Allah ada di dalamnya. Di titik ini kita tidak lagi mencari validasi. Kita tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Kita cukup menjadi diri sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dan anehnya justru saat kita merasa cukup, Allah menambahkan ketenangan, menambahkan keikhlasan, menambahkan kekuatan yang sebelumnya tidak kita miliki. Allah Maha Lembut dalam mendidik hati. Dia tidak langsung mengajarkan kita tentang cukup, tetapi melalui kehilangan, kekecewaan, dan kesepian. Semua itu bukan hukuman. Itu adalah jalan pembelajaran. Jika hari ini kamu sedang belajar mencukupkan diri, jangan merasa tertinggal. Kamu sedang naik tingkat dalam perjalanan iman. Karena hanya hati yang cukup yang mampu mencintai tanpa menuntut, memberi tanpa berharap balasan, dan hidup tanpa bergantung. Dan ketika hatimu sudah cukup, kamu akan siap melangkah ke tahap berikutnya. Tahap berdamai dengan kesendirian, tanpa merasa kesepian. Berdamai dengan kesendirian tanpa merasa kesepian. Kesendirian seringkali ditakuti, bukan karena ia menyakitkan, tetapi karena kita belum mengenalnya dengan benar. Banyak orang mengira sendirian berarti ditinggalkan, padahal tidak selalu demikian. Ada kalanya kesendirian justru adalah undangan dari Allah, agar kita duduk lebih dekat dengan diri sendiri dan dengannya. Kita hidup di dunia yang bising. Suara manusia, tuntutan, harapan dan penilaian terus berdesakan memenuhi pikiran, hingga akhirnya hati lelah. Di saat itulah Allah menghadirkan kesendirian, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai ruang untuk bernafas. Kesendirian tidak datang tiba-tiba. Ia sering diawali dengan perasaan dijauhkan. Seseorang yang dulu sering menghubungi, kini jarang menyapa. Lingkaran yang dulu ramai, kini terasa sepi. Dan di titik itu hati mulai bertanya, apa yang salah dengan diriku? Padahal tidak semua jarak adalah penolakan. Tidak semua sepi adalah kehilangan. Ada jarak yang diciptakan agar kita tidak terus bersandar pada manusia. Ada sepi yang dihadirkan agar kita belajar menemukan Allah tanpa perantara. Kesendirian menjadi berat ketika kita melawannya, ketika kita memaksakan diri untuk selalu ditemani, ketika kita merasa harus selalu punya seseorang agar hidup terasa berarti. Padahal makna hidup tidak pernah dititipkan pada keberadaan manusia lain. Saat kita berhenti melawan kesendirian, kita mulai mendengarnya. Dan di sanalah kita sadar, kesendirian tidak seburuk yang kita bayangkan. Ia hanya sunyi. Dan sunyi bukanlah musuh. Dalam sunyi kita mulai mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh keramaian. Kita mulai memahami rasa lelah yang dulu kita abaikan. Kita mulai menyadari luka yang belum sempat kita rawat. Allah sering berbicara dalam keheningan, bukan karena dia jauh, tetapi karena kita terlalu bising untuk mendengar. Maka Allah tenangkan dunia di sekitar kita, agar hati bisa kembali peka. Kesendirian mengajarkan kita satu hal penting. Kita tetap utuh meski sendiri. Kita tetap bernilai meski tidak ditemani. Kita tetap dicintai meski tidak diperhatikan manusia. Banyak orang merasa kesepian di tengah keramaian, sementara ada yang merasa damai dalam kesendirian. Perbedaannya bukan pada jumlah manusia di sekelilingnya, tetapi pada siapa yang mengisi hatinya. Ketika Allah hadir di dalam hati, kesendirian berubah menjadi ketenangan. Ia tidak lagi menakutkan, tidak lagi menyiksa. Ia menjadi ruang aman untuk pulang. Di dalam kesendirian, kita belajar mengenal Allah dengan lebih jujur. Doa tidak lagi panjang untuk didengar orang, tetapi tulus untuk didengar Allah. Tangis tidak lagi disembunyikan, tetapi dipersembahkan. Kesendirian juga mengajarkan keikhlasan. Kita tidak lagi melakukan kebaikan untuk dilihat. Kita tidak lagi bersabar untuk dipuji. Kita hanya ingin Allah ridho. Ada kekuatan besar yang lahir dari kesendirian yang diterima. Kekuatan untuk tidak bergantung. Kekuatan untuk berdiri meski tidak disangga. Allah tidak sedang mengambil manusia dari hidupmu tanpa alasan. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari ketergantungan yang melelahkan. Ketika kita terlalu bergantung pada manusia, kita lupa cara berdialog dengan Allah. Maka Allah hadapkan kita pada kesunyian, agar dialog itu hidup kembali. Kesendirian mengajarkan kita untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang sehat. Bukan dengan kesombongan,
Tetapi dengan penerimaan, kita menerima diri apa adanya, tanpa harus selalu diperbaiki oleh pandangan orang lain. Di titik ini, kita tidak lagi takut ditinggalkan. Karena kita tahu, yang benar-benar tinggal adalah Allah. Kesendirian bukan berarti hidup tanpa cinta. Justru di sanalah kita menemukan cinta yang paling murni. Cinta yang tidak menuntut, tidak berubah, dan tidak meninggalkan. Ketika kita berdamai dengan kesendirian, kita tidak lagi terburu-buru mengisi kekosongan dengan manusia yang salah. Kita lebih tenang menunggu, atau bahkan merasa cukup tanpa menunggu. Allah menyukai hamba yang mampu tenang dalam sunyi. Karena itu tanda hatinya sudah menemukan tempat bersandar yang benar. Dalam kesendirian, kita belajar mempercayai Allah sepenuhnya, tanpa distraksi, tanpa sandaran lain. Kesendirian juga mengajarkan kita batas. Kita tahu kapan harus membuka hati, dan kapan harus menjaganya. Kita tidak lagi mudah memberikan seluruh diri pada siapapun. Saat kita sudah berdamai dengan kesendirian, kehadiran manusia bukan lagi kebutuhan, tetapi anugerah. Bukan pelarian, tetapi pelengkap. Dan anehnya, saat kita tidak lagi takut sendiri, Allah menghadirkan pertemuan yang lebih sehat, hubungan yang lebih jujur, cinta yang lebih tenang. Kesendirian yang diterima akan melahirkan kebijaksanaan. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan. Kita lebih tenang menghadapi perubahan. Allah tidak ingin kita hidup dalam kesepian, tetapi Allah ingin kita kuat meski sendiri. Karena hanya hati yang mampu berdamai dengan kesendirian, yang siap menerima kebahagiaan tanpa bergantung. Jika hari ini kamu sedang sendiri, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi Allah sedang mendekapmu lebih dekat dari biasanya. Dan ketika kamu menyadari itu, kesendirian tidak lagi terasa sebagai kehilangan, melainkan sebagai rahmat yang menenangkan. Allah sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Pada akhirnya, setelah hati lelah menggantungkan harapan kepada manusia yang berubah-ubah, setelah jiwa belajar mencukupkan diri tanpa menunggu pengakuan siapapun, dan setelah diri berdamai dengan kesendirian tanpa merasa kesepian, manusia akan sampai pada satu kesadaran yang paling menenangkan dan paling membebaskan, yaitu bahwa hanya Allah yang benar-benar mampu menjadi sumber kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan, tidak terikat oleh sikap makhluk, dan tidak runtuh oleh perubahan dunia. Kebahagiaan yang bergantung pada manusia selalu rapuh dan penuh kecemasan, karena ia lahir dari sesuatu yang tidak pernah stabil. Hari ini ada, esok bisa hilang. Hari ini dekat, besok bisa menjauh. Dan selama hati masih menggantungkan rasa bahagia pada makhluk, selama itu pula hati akan terus hidup dalam ketakutan kehilangan, cemas, ditinggalkan, dan lelah mempertahankan sesuatu yang sejatinya tidak pernah kita miliki. Allah menciptakan hati manusia dengan fitrah yang unik, fitrah yang hanya bisa merasa tenang ketika terhubung dengan penciptanya. Sehingga sebesar apapun cinta manusia, sebanyak apapun harta dan pujian dunia, semua itu tidak akan pernah benar-benar mengisi kekosongan jika hubungan dengan Allah dibiarkan kering dan jauh. Seringkali manusia merasa hidupnya kosong bukan karena kurang teman, kurang harta, atau kurang pencapaian, tetapi karena hubungan dengan Allah hanya dijadikan pelarian saat terdesak, bukan tempat tinggal yang hangat dan terus-menerus dihidupkan dengan doa, zikir, dan kepasrahan yang tulus. Allah tidak pernah meminta kita menjadi sempurna agar layak bahagia. Allah hanya meminta hati yang mau kembali, hati yang mau mendekat, dan hati yang mau jujur mengakui bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari bahagia di luar. Padahal sumbernya telah Allah letakkan begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Ketika hati mulai benar-benar menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, bukan hanya sebagai tempat meminta saat terjepit, maka cara kita memandang hidup akan berubah. Karena kebahagiaan tidak lagi ditentukan oleh berhasil atau gagalnya rencana, oleh hadir atau perginya manusia, tetapi oleh keyakinan bahwa apapun yang terjadi sedang berada dalam pengaturan Allah yang maha bijaksana. Allah tidak menghilangkan ujian dari hidup hambanya untuk membuat mereka bahagia, tetapi Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati agar hambanya mampu berjalan di tengah ujian tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan harapan, dan tanpa kehilangan rasa percaya bahwa semua akan berakhir pada kebaikan. Kebahagiaan bersama Allah bukanlah kebahagiaan yang selalu ditandai dengan tawa dan senyum, tetapi kebahagiaan yang hadir sebagai ketenangan di tengah kesedihan, sebagai kekuatan di tengah kelelahan, dan sebagai keyakinan yang tetap hidup meski air mata sering jatuh tanpa suara. Ketika manusia tidak mampu memahami luka kita, Allah memahami bahkan sebelum kita mengucapkannya. Ketika manusia tidak sempat mendengar keluh kesah kita, Allah mendengarnya dengan penuh kasih. Dan ketika manusia meninggalkan, Allah justru semakin mendekat dengan cara yang seringkali tidak kita sadari.
Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa izin Allah. Tidak ada satupun luka yang luput dari penglihatannya. Dan tidak ada satupun doa yang terucap sia-sia, karena semuanya dicatat, diperhatikan, dan akan dibalas dengan cara yang paling tepat, menurut kebijaksanaannya. Allah tidak pernah bosan mendengar doa yang sama diulang berkali-kali oleh hambanya yang lemah. Allah tidak pernah jenuh menerima hamba yang kembali dengan luka yang serupa. Dan Allah tidak pernah menutup pintunya bagi siapapun yang datang dengan hati yang ingin pulang. Kebahagiaan sejati bukanlah ketika semua keinginan terpenuhi sesuai waktu dan cara yang kita inginkan. Tetapi ketika hati mampu menerima ketetapan Allah dengan lapang, percaya bahwa penundaan bukan penolakan, dan yakin bahwa apa yang Allah pilihkan selalu lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Saat seseorang benar-benar menjadikan Allah sebagai sandaran utama, kehilangan tidak lagi terasa menghancurkan sepenuhnya. Karena meski hati tetap merasa sakit, ia tidak sampai kehilangan arah. Sebab ia tahu, ada Allah yang menggenggam dan menjaga, agar luka itu tidak berubah menjadi keputusasaan. Allah menggantikan apa yang hilang, tidak selalu dengan sesuatu yang sama, tetapi seringkali dengan ketenangan yang lebih dalam, dengan kebijaksanaan yang lebih luas, dan dengan kekuatan batin yang sebelumnya tidak pernah kita miliki. Kebahagiaan yang bersumber dari Allah mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan rasa cukup pada banyaknya yang dimiliki, tetapi pada keberkahan yang dirasakan. Karena sedikit yang penuh berkah lebih menenangkan daripada banyak yang penuh kegelisahan. Ketika hati sudah dipenuhi dengan kehadiran Allah, dunia tidak lagi terasa menakutkan, perubahan tidak lagi terlalu mencemaskan, dan masa depan tidak lagi menjadi sumber ketakutan. Karena kita yakin bahwa apapun yang akan terjadi tidak akan pernah lepas dari penjagaannya. Allah adalah satu-satunya tempat berharap yang tidak pernah mengecewakan, karena Dia tidak pernah ingkar janji, tidak pernah salah dalam memberi, dan tidak pernah terlambat dalam menolong hambanya yang berserah. Tidak ada jarak antara hamba dan Allah, kecuali jarak yang diciptakan oleh kelalaian dan kesombongan kita sendiri. Dan setiap kali kita memilih untuk kembali, Allah selalu menyambut dengan rahmat yang jauh lebih besar dari dosa dan kesalahan kita. Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita berhenti menjadikan dunia sebagai tujuan, dan mulai menjadikannya sebagai jalan. Sementara Allah menjadi tujuan akhir yang kita kejar dengan hati yang penuh harap dan penuh cinta. Saat Allah sudah menjadi sumber bahagia, hidup tidak lagi terasa kosong, meski sederhana. Karena hati yang dipenuhi Allah tidak membutuhkan banyak alasan untuk merasa damai. Cukup satu keyakinan bahwa ia sedang berada dalam genggaman Tuhan yang Maha Pengasih. Dan di titik inilah manusia benar-benar memahami bahwa bahagia bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menyerahkan segalanya kepada Allah dengan hati yang yakin, tenang, dan penuh rasa syukur. Hidup tenang bersama Allah dan diri sendiri. Sahabatku, setelah hati belajar berhenti berharap pada manusia, setelah jiwa mampu mencukupkan diri tanpa menunggu pengakuan siapapun, setelah diri berdamai dengan kesendirian, dan setelah Allah benar-benar dijadikan sebagai sumber kebahagiaan, manusia akan sampai pada satu fase hidup yang paling menenangkan, yaitu hidup tenang bersama Allah dan bersama dirinya sendiri tanpa rasa takut, tanpa ketergantungan, dan tanpa kegelisahan berlebihan terhadap apapun yang berada di luar kendalinya. Hidup tenang bersama Allah bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa setiap masalah memiliki batas, setiap luka memiliki akhir, dan setiap kesulitan berada dalam pengawasan Allah yang tidak pernah lengah menjaga hambanya yang berserah. Ketika seseorang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, ia tidak lagi sibuk melawan masa lalu, tidak terus-menerus menyesali kesalahan yang telah terjadi, dan tidak terjebak pada rasa bersalah yang berlebihan, karena ia memahami bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat tinggal. Berdamai dengan diri sendiri berarti menerima bahwa kita adalah manusia yang sedang bertumbuh, bukan makhluk sempurna yang harus selalu benar, dan bahwa kegagalan, kesalahan, serta luka adalah bagian dari proses pendewasaan yang Allah izinkan, agar jiwa kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Orang yang hidup tenang tidak lagi berlomba-lomba membuktikan dirinya kepada dunia, karena ia sudah merasa cukup dengan penilaian Allah. Dan ia tahu bahwa pengakuan manusia tidak akan pernah benar-benar memuaskan hati yang belum menemukan ketenangan sejati. Saat hati sudah tenang, kehadiran manusia lain tidak lagi menjadi kebutuhan yang mendesak, melainkan anugerah yang disyukuri. Sehingga jika ada yang datang, kita sambut dengan lapang. Dan jika ada yang pergi, kita lepaskan dengan ikhlas, tanpa kehilangan arah hidup. Hidup tenang bersama Allah membuat seseorang mampu mencintai
tanpa rasa takut berlebihan. Karena ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada balasan cinta itu sendiri, melainkan pada keyakinan bahwa apapun yang terjadi telah berada dalam ketetapan Allah yang Maha Adil. Dalam ketenangan itu, seseorang tidak lagi terburu-buru mengisi hidupnya dengan hal-hal yang tidak ia butuhkan, tidak memaksakan hubungan yang melelahkan, dan tidak mengejar dunia dengan cara yang mengorbankan kedamaian batinnya. Ketika diri sudah tenang, kesendirian tidak lagi terasa sebagai kekosongan, tetapi sebagai ruang aman untuk beristirahat, merenung, dan mendekat kepada Allah tanpa gangguan, sehingga hati tidak lagi takut berada dalam sunyi. Hidup bersama Allah juga berarti hidup dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, sehingga kita tidak terlalu larut dalam kesedihan ketika kehilangan, dan tidak terlalu tenggelam dalam kegembiraan ketika mendapatkan, karena semua hanyalah titipan. Orang yang hidup tenang tidak kebal terhadap rasa sedih, tetapi ia tidak tenggelam di dalamnya, karena ia tahu kepada siapa ia harus bersandar, dan kepada siapa ia harus mengadu ketika hatinya terasa berat. Allah menjadi tempat kembali setiap kali hati terasa goyah, setiap kali pikiran terasa penuh, dan setiap kali jiwa merasa lelah menghadapi kehidupan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Hidup tenang bersama Allah membuat kita tidak lagi membenci diri sendiri atas kekurangan yang kita miliki, karena kita memahami bahwa setiap kekurangan memiliki hikmah, dan setiap keterbatasan adalah cara Allah menjaga kita agar tetap rendah hati. Dalam ketenangan itu, kita tidak lagi iri pada kehidupan orang lain, karena kita sadar bahwa setiap orang membawa ujiannya masing-masing, dan bahwa apa yang tampak indah di luar belum tentu tenang di dalam. Orang yang telah menemukan ketenangan bersama Allah akan lebih lembut dalam bersikap, lebih sabar dalam menghadapi perbedaan, dan lebih bijaksana dalam menyikapi luka. Karena hatinya tidak lagi dipenuhi oleh kegelisahan yang berlebihan. Hidup tenang bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang tidak membiarkan dunia menguasai hati, sehingga kita tetap bisa menjalani peran, tanggung jawab, dan hubungan sosial tanpa kehilangan kedamaian batin. Ketika Allah menjadi pusat hidup, kita tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang, karena kita sadar bahwa itu adalah hal yang mustahil, dan kita memilih untuk hidup jujur sesuai nilai yang Allah ajarkan. Hidup bersama diri sendiri dengan damai membuat kita mampu berkata cukup tanpa rasa bersalah, mampu berkata tidak tanpa rasa takut, dan mampu berkata ikhlas tanpa harus menunggu semua orang memahami. Di titik ini doa tidak lagi hanya menjadi permintaan, tetapi menjadi percakapan yang menenangkan. Tempat kita menumpahkan rasa lelah, sekaligus rasa syukur dengan penuh kejujuran. Allah menjadi sahabat paling setia dalam setiap keadaan. Bukan hanya saat hidup terasa berat, tetapi juga saat hidup terasa lapang. Sehingga hubungan dengannya tidak lagi bersifat musiman. Hidup tenang bersama Allah dan diri sendiri adalah tentang menerima hidup apa adanya, tanpa menyerah, tanpa putus asa, dan tanpa kehilangan harapan, karena kita yakin bahwa Allah selalu menyertai setiap langkah. Dan ketika ketenangan itu telah tumbuh di dalam hati, kita tidak lagi mencari kebahagiaan kemana-mana, karena kita telah menemukannya di tempat yang paling benar, yaitu dalam kedekatan dengan Allah dan penerimaan yang tulus terhadap diri sendiri. Sahabatku, pada akhirnya kebahagiaan sejati bukanlah tentang siapa yang tinggal atau siapa yang pergi, bukan tentang apa yang kita miliki atau apa yang kita kehilangan, tetapi tentang hati yang mampu tetap tenang, karena ia tahu bahwa Allah selalu ada, selalu menjaga, dan selalu cukup untuk segala hal dalam hidup ini. Akhir kata, semoga Allah menenangkan hati kita semua. Dan jika Anda ingin terus ditemani oleh nasihat-nasihat yang menyejukkan jiwa, silakan subscribe channel ini. Semoga setiap langkah kecil kita bernilai ibadah di sisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.